Melanjutkan video sebelumnya, diperlihatkan salah satu jenderal dari ras manusia, tewas di tangan Komandan Ghost. Dia membunuh Jenderal Zhang, yang terkuat di antara kami dengan satu kali tebasan. Melihat jenderalnya yang gugur di pertempuran, membuat para prajurit kena mental. Selesai sudah, kita tidak mungkin menang. Jenderal Ghost berdiri kokoh, dengan menunggangi kuda perangnya, dan para bawahan yang begitu banyaknya, menatap tajam dan menakutkan, membuat para prajurit dari ras manusia semakin ketar-ketir. Hentikan perlawananmu yang sia-sia, menguasai kota ini baru permulaan. Setiap benteng akan jatuh kepada ras Ghost kami. Seluruh dinasti akan segera musnah. Namun tiba-tiba, banyak dari prajurit Ghost kepalanya yang terpenggal, terlihat seorang perempuan yang bernama Wang Hua, yang menerobos pertahanan mereka seorang diri. Diam kalian, tidak akan lolos begitu saja. Dengan tunggangannya seekor harimau, Wang Hua terus berlari menuju jenderal perang Ghost, yang berdiri di atas tebing. Dengan gagah berani, tanpa rasa takut ia bersiap melancarkan serangannya, dan jenderal Ghost itu pun menghunuskan tombaknya juga, ke arah Wang Hua. Serangan jenderal Ghost mengenai telak tubuh Wang Hua, sampai ia terjatuh dari tunggangannya dan mengerang kesakitan. Para prajurit yang menyaksikan Wang Hua begitu panik, terlihat ekspresi wajah mereka yang bercucuran keringat. Komandan Wang, Jenderal Ghost berkata dengan sangat arogan, dan tombak yang menghunus tepat di depan mata Wang Hua. Manusia rendahan, berlututlah di hadapan jenderal ini. Aku adalah komandan kavaleri Tiger Leopard, di bawah kaisar dinasti Great Zhou. Aku mewakili dinasti ini dan aku tidak akan pernah tunduk pada makhluk rendahan sepertimu. Bunuh aku jika kau berani, aku tidak akan takut. Bagus sekali, akan aku kabulkan keinginanmu. Akan kucabik-cabik tubuhmu, dan menggantung kepalamu di menara gerbang kota. Agar kau menyaksikan, bagaimana ras kami membantai negara ini. Tidak lama kemudian, di langit yang begitu gelap, tiba-tiba muncul Kun Feng Ye Junlin dari balik awan hitam. Kedatangan Kun Feng itu membuat Jenderal Ghost sontak terkejut, ia menatap dengan ekspresi yang ketakutan, terlihat dari wajahnya bercucuran keringat. Itu, apa itu? Lalu Kun Feng Ye Junlin membuka mulutnya lebar-lebar, dan menghisap apapun yang ada di hadapannya. Dalam satu tarikan nafas, Kun Feng Ye Junlin langsung mengangkat semua prajurit Ghost beserta jenderalnya. Terlihat si Jenderal Ghost sangat berusaha, ia hendak melepaskan diri dari daya hisap Kun Feng, namun usahanya sia-sia dan ia ditelan bulat-bulat, bersama pasukan lainnya. Tidak banyak buang tenaga, sekali bergerak, Kun Feng langsung meratakan seluruh invasi dari klan Ghost. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu sangat terkejut. Apa ini ilusi? Semua Ghost Soldier telah habis dimakan oleh sebuah Divine Beast yang dikirim dari langit. Mungkinkah dia datang untuk melindungi Great Zhou? Lalu Kun Feng Ye Junlin menghampiri mereka semua. Dan terlihat oleh mereka sosok yang menunggangi Kun Feng ini. Lihat, ada seseorang yang menungganginya. Divine Beast itu memiliki seorang master. Seorang kultivator manusia datang menyelamatkan kita. Senior, bolehkah kami menanyakan nama Anda dan dari mana Anda berasal? Ye Junlin pun merespon dengan santai, sambil meminum mixu. Kami dari Sekte Suantian, dan nama saya Ye Junlin. Lanjut Ye Junlin balik bertanya, siapa yang bertanggung jawab di sini? Terlihat dengan serempak mereka semua berlutut dan memberi hormat, sambil bergumam di dalam hatinya. Dia Ye Junlin, yang menghancurkan sekte terkuat di wilayah timur. Betapa besar anugerah yang diterima Great Zhou. Saya Wang Hua dari Komandan Kavaleri Tiger Leopard, memberi hormat kepada para senior. Lanjut Ye Junlin turun dari Kun Feng bersama Xiao Hong dan Xiao Li, lalu ia berkata, siapa yang memerintah wilayah ini, dan kenapa Ghost Army menyerang dinasti kalian? Melapor kepada senior, wilayah ini berada di bawah kekuasaan dinasti Zhou. Namun saya tidak mengetahui alasan Ghost Army menyerang wilayah ini. Berdasarkan beberapa pengakuan Ghost General yang gugur, ini baru serangan gelombang pertama. Mereka merencanakan invasi besar dalam waktu dekat. Ye Junlin berpikir sejenak, lalu ia berkata, makhluk Nether Abyss menyerang secara terang-terangan, apa mereka tidak khawatir, aliansi kultivator manusia akan bangkit seperti di masa lalu? Lalu Xiao Li menimpali perkataan Ye Junlin. Ghost lebih menyukai tempat yang lembab dan kaya energi yin, apa yang mereka cari dengan merebut negeri Zhou? Lalu Xiao Hong ikut berkata, tidak perlu khawatir, jika mereka datang, kita basmi saja. Lalu Komandan Wang Hua berkata kepada Xiao Hong, Red Fairy, bersediakah Anda membantu kami melewati bencana ini? Atas nama seluruh rakyat Great Zhou, kami mengucapkan rasa terima kasih. Tiba-tiba Xiao Hong berekspresi menakutkan, setelah mendengar perkataan Wang Hua. Lalu Xiao Li bergumam di dalam hatinya, melihat ekspresi yang ditunjukkan oleh Xiao Hong. Divine Body Senior Brother memang sering disalahpahami,
dan semakin ia membenci sesuatu, semakin hal itu mengejarnya. Ye Junlin memutar otaknya, ia merasa ada sesuatu yang janggal. Puluhan makhluk neter abis, tidak mungkin muncul tanpa alasan yang kuat. Tiba-tiba panel sistem muncul memberitahukan, "Ding, selamat host telah memicu quest baru. Tahan serangan Ghost Army yang menyerbu Great Zou. Selesaikan untuk memperoleh reward berharga." Sudah kuduga, tentu saatnya quest baru. Bagus, kita buat tempat ini sebagai markas, dan kumpulkan informasi dari para ghost. Lanjut Ye Junlin berkata, para penjajah ini membantai rakyat yang tidak berdosa, sebagai kultivator manusia, aku tidak boleh tinggal diam. Sebarkan berita, bahwa aku akan turun tangan. Terima kasih senior, Great Zou tidak akan melupakan jasamu. Xiaoli sangat mendukung tindakan Ye Junlin. Guru sungguh bijaksana. Lain hal sama Xiao Hong. Dia berkata, sungguh suka sekali ikut campur. Lanjut Ye Junlin pun kembali menaiki Kunfeng, dan meminta Wang Hua untuk mengantarkannya, menemui Kaisar Great Zou. Baik silahkan ikut kami senior. Singkat cerita, di luar ibu kota Great Zou, terdapat lokasi markas besar pasukan utama. Terlihat di sana sedang berdiskusi tentang penyusunan rencana. Baru saja beberapa Ghost Army berhasil menembus pertahanan kita. Lapor dari seluruh wilayah menyebutkan Ghost General berada di ranah body integration. Bahkan ada dugaan seorang Ghost Commander ranah Great Ascension yang memimpin mereka. Mengapa sekarang ras Ghost begitu bernafsu merebut dinasti ini? Apa ada harta karun tersembunyi, yang menarik mereka? Aku memahami kecurigaanmu, tetapi, bahkan sebagai putra mahkota, aku tidak mengetahui apapun. Maafkan saya yang mulia, aku telah salah bicara. Tidak apa-apa, saat ini yang bisa kita lakukan hanyalah bertahan selama mungkin. Jika kita gagal, maka kita harus melindungi dan mengevakuasi rakyat. Selama rakyat hidup, harapan tetap ada. Tiba-tiba terdengar teriakan dari orang pembawa berita. Yang mulia, ini darurat. Anda harus melihatnya segera. Mereka semua sangat terkejut, setelah mendengar si pembawa berita. Jangan-jangan Ghost Army menyerang lagi. Sial, beberapa hari ini Ghost Army terus menguras tenaga kita, dengan serangan-serangan kecil. Pasukan kita sudah kelelahan, mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama. Mereka memiliki 800.000 pasukan, sedangkan kita hanya memiliki 400.000 pasukan. Semua inisiatif ada di pihak mereka, bagaimana mungkin kita akan membalikan keadaan? Ternyata yang datang adalah rombongan Ye Junlin yang menunggangi Kunfeng. Makhluk apa itu? Mengapa makhluk seperti itu muncul di Great Zou? Semua unit, bersiaplah untuk menghadapi ancaman. Tunggu, hentikan. Itu adalah Divine Beast, dan aku mengenali penunggangnya, Komandan Kavaleri Tiger Leopard Wang Hua. Tiba-tiba Wang Hua turun dan langsung berlutut di hadapan putra mahkota. Kavaleri Tiger Leopard Wang Hua melapor kepada putra mahkota. Saya membawa master dari Divine Beast Ye Junlin untuk membantu mempertahankan Great Zou. Mendengar nama Ye Junlin, sontak membuat putra mahkota langsung terkejut. Apa? Ye Junlin, iblis berambut putih dari sekte Suantian. Dan dia adalah master dari Divine Beast itu. Lalu Wang Hua berbisik kepada putra mahkota. Yang mulia, mohon berhati-hati dalam berbicara, senior Ye sebenarnya sangat ramah, tidak seburuk rumor yang beredar. Baiklah, aku adalah putra mahkota Great Zou, aku memberi hormat kepada senior Ye. Tidak lama kemudian, Ye Junlin pun turun dari Kunfeng bersama Xiao Hong dan Xiaoli. Putra mahkota dan yang lainnya menyambut baik kedatangan Ye Junlin. Senior Ye, lanjut Ye Junlin bergumam di dalam hatinya. Mereka masih mengira, kalau aku berada di level 18 tetua dari sekte Yuhua. Tiba-tiba terdengar suara yang menggema dari ras Ghost. Kalian manusia telah terkepung oleh 800.000 pasukan Ghost kami. Jika kalian tahu diri, menyerahlah dengan tenang dan jadi persembahan kami. Mendengar perkataan dari ras Ghost, putra mahkota langsung bersiap siaga. Para Ghost ini sungguh keterlaluan. Ye Junlin pun menyuruh kedua muridnya, untuk membereskan serangan para ras Ghost itu. Kalian berdua bersihkan mereka. Baik guru. Xiao Hong dan Xiaoli pun langsung melesat terbang, untuk melaksanakan perintah dari Ye Junlin. Siapa mereka sebenarnya? Mereka menyerbu langsung ke tengah 800.000 pasukan Ghost. Apa mereka gila? Ada seorang komandan Ghost di ranah Great Ascension di antara mereka. Sungguh bodoh. Terlihat 4 komandan dari ras Ghost merendahkan ras manusia. Betapa menggelikannya, sebuah dinasti bernama Great Zou, namun membutuhkan upaya sebesar ini, hanya untuk menundukkan kami. Aku dengar dinasti kerajaan mendapatkan kekuatan dari National Faith. Namun tetap saja, 800.000 melawan 400.000, keunggulan ada di pihak kita. 100 klan abis telah bangkit bersama, ras Ghost harus merebut inisiatif. Inilah momen yang akan menentukan masa depan kita.
Benar, cepat atau lambat, dunia ini akan runtuh. Ketika penguasa baru bangkit dari timur, mereka yang berjasa akan menentukan tatanan baru. Singkat cerita, Xiao Hong dan Xiao Li sudah sampai di lokasi berkumpulnya pasukan ras Ghost. Begitu banyak pasang mata memandangi mereka berdua. Lihat itu kultivator manusia. Tenanglah, jangan menakuti buruannya, biarkan ia mendekat perlahan. Dengan 800.000 pasukan Ghost, hanya di ranah integration saja sudah tak terhitung jumlahnya. Dulu aku bahkan tidak berani menghadapi mereka. Tapi sekarang, aku dapat bertarung berdampingan dengan Red Fiery Brother, seorang jenius yang tiada taraf. Membayangkannya saja sudah membuatku bersemangat. Red Senior, teknik pedangku masih agak kasar, izinkan aku maju lebih dulu dan mempermalukan diri. Xiao Li menggila di garis depan seorang diri, satu persatu kepala pasukan ras Ghost ia penggal, sampai cairan merah berserakan di sana-sini. Xiao Hong pun tidak mau kalah, dia ikut menyerang dengan teknik khasnya. Golden Cross Flame Arts. Terlihat kobaran api Xiao Hong membakar para prajurit Ghost, sampai tubuhnya meleleh. Mereka berteriak karena panasnya dibakar hidup-hidup. Apa ini tidak bisa padam, dan langsung menyebar. Xiao Li menghampiri Xiao Hong dengan tersenyum, lalu ia berkata, teknik Red Senior Brother sungguh luar biasa. Aku benar-benar kagum. Mari kita akhiri ini dengan cepat, jangan menjadi bahan tertawaan. Lanjut Xiao Hong bergumam di dalam hatinya. Meskipun orang tak tahu malu itu menerima murid sehebat monster, di antara kita, aku tetap yang terkuat. Terlihat dari kejauhan, pertempuran mereka begitu sangat menakjubkan. Sebagian wilayah abis dibakar oleh api Xiao Hong, sebagian lagi porak-poranda oleh teknik pedang Xiao Li. Mereka yang menyaksikan pertarungan murid Ye Junlin sangat terkejut. Tidak bisa dipercaya, ini terlalu kuat. Seperti yang diharapkan sebagai murid iblis berambut putih, dalam sesaat, mereka menghabisi 500.000 pasukan ras Ghost. Pindah ke para komandan Ghost, mereka sangat kesal melihat para bawahannya telah dibantai secara brutal, oleh Xiao Hong dan Xiao Li. Sial, siapa sebenarnya kedua manusia ini? Mereka muncul di saat genting, pasti ahli yang disewa oleh dinasti Great Zhou. Kita harus melenyapkan mereka, tidak peduli siapa mereka, kita tidak boleh membiarkan rencana ini gagal. Semuanya serang. Xiao Hong menatap tajam, ia merasakan kehadiran sosok kuat yang akan datang untuk ia hadapi. Beberapa bayangan Ghost bermunculan dari sebuah lingkaran portal, dan hal itu membuat Xiao Hong tersenyum menyeringai. Sekarang jadi menarik, aura itu adalah Great Circle Ghost Commander. Ini bisa jadi masalah. Kini sosok bayangan hitam itu berwujud menjadi bentuk monster dilengkapi dengan senjatanya masing-masing. Seorang kultivator body integration, dan manusia ranah Great Ascension berani melawan kami. Tidak perlu pemimpin kami yang turun tangan, aku seorang Mid Great Ascension saja, sudah cukup untuk menghabisi kalian berdua. Lalu salah satu sosok bayangan hitam itu langsung menerjang. Terlihat Xiao Li yang menghadapinya begitu bersemangat. Oh begitu ya, sangat kebetulan, aku memang membutuhkan boneka Great Ascension untuk menguji pedangku. Xiao Li pun menerjang dengan menebaskan teknik pedangnya, kepada salah satu komandan Ghost itu yang mentertawakannya. Matilah. Pergerakan Xiao Li sangat cepat, dia berhasil menebas tubuh Ghost tersebut, lalu komandan Ghost ini meremehkan serangan Xiao Li. Itu terasa geli, kau mencoba memotong kukuku. Namun tiba-tiba serangan yang ia remehkan itu, ternyata berhasil membuatnya musnah seketika. Membuat komandan Ghost lainnya sontak terkejut. Bagaimana mungkin, pedangnya dapat memutus karma? Begitupun ekspresi yang ditunjukkan putra mahkota dan yang lainnya, mereka tidak menyangka, seorang Great Ascension dapat dimusnahkan dengan mudah, oleh seorang body integration. Murid-murid Ye Junlin, apa semuanya monster seperti ini? Lalu Xiao Li tertawa menakutkan, layaknya psikopat yang haus akan cairan merah. Ini luar biasa. Lanjut Xiao Li langsung menerjang ke arah sosok komandan lainnya, sambil ia merendahkan komandan Ghost itu. Mid Great Ascension, rasanya seperti memotong tahu. Terlihat salah satu komandan Ghost di ranah Peak Great Ascension, yang bersiap menyambut serangan Xiao Li. Kau hanya membunuh Nin karena ia lengah, apa kau pikir dapat menghadapi kami semua? Saudara-saudara, serang bersama. Hancurkan dia sampai jadi debu. Mereka pun serempak menerjang ke arah Xiao Li sekaligus. Terlihat Xiao Li nampak panik, jika ia harus menghadapi mereka semuanya. Celaka, sepertinya aku terlalu berlebihan. Sepertinya aku harus menggunakan Mad Demon Bloodline lagi. Tiba-tiba Xiao Li merasakan sesuatu, lalu ia menoleh ke arah belakang, dan terlihat bola api hijau sudah melesat menuju para Ghost tersebut. Emerald Glass Fire, terlihat Xiao Hong yang melancarkan serangan itu, dan teknik tersebut langsung membakar para komandan Ghost sekaligus. Wanita manusia, kau akan membayar dengan nyawamu.
Xiao Li yang merasakan tekanan kuat dari para komandan Ghost, dia terdiam tidak bergerak. Kekuatan sebesar ini, pantas disebut Peak Great Ascension. Para komandan Ghost melihat Xiao Li yang mematung, mereka mentertawakannya. Sekarang kau takut, kau dan wanita kotor itu akan mati. Xiao Li begitu terkejut, mendengar mereka yang menyebut kata-kata sakral bagi Xiao Hong. Wanita kotor, dan benar saja, perkataan mereka langsung membuat amarah Xiao Hong semakin memuncak. Terlihat pancaran aura yang sangat menakutkan dari Xiao Hong tidak bisa diredam. Xiao Li sampai berkeringat merasakan tekanan dari arah belakang. Kalian benar-benar akan celaka. Tiba-tiba Xiao Hong berteriak keras, dengan sorot mata yang tajam, ia langsung menggunakan tekniknya. Soul Devouring Black Flame, matilah kalian semua. Terlihat api hitam yang menyebar luas namun terarah, lalu api tersebut langsung menerpa ke setiap komandan Ghost. Apa ini? Salah satu komandan Ghost begitu panik, menyaksikan saudara-saudaranya yang terbakar hidup-hidup. Kedua, ketiga, lalu api Xiao Hong lanjut menuju ke arahnya, dan komandan Ghost yang hanya tersisa dia seorang diri, ia mencoba menahan serangan dari Xiao Hong. Tidak, ini mustahil. Bentrokan kekuatan antara api Xiao Hong dan komandan Ghost berlangsung beberapa saat, sampai tiba-tiba terjadi ledakan yang sangat besar, dan dalam sekejap, komandan Ghost pun lenyap seketika. Para prajurit ras Ghost ketar-ketir, melihat komandannya habis dibabat oleh Xiao Hong dan Xiao Li. Terlihat di sana masih banyak para prajurit dari ras Ghost. Lanjut Xiao Hong menatap tajam mereka dan berkata, serangga yang ceroboh, mereka tidak tahu tempatnya. Menyaksikan kemurkaan Xiao Hong, Xiao Li bergumam di dalam hatinya. Ketika kakak senior marah, dia praktis tak terkalahkan di levelnya. Dia sungguh layak menjadi murid pertama sang master. Tiba-tiba Xiao Li sangat bersemangat, ia menunjukkan ekspresi yang menakutkan. Bagus juga, sepertinya aku juga bisa menebasnya seperti orang gila saat latihan. Lalu, tiba-tiba Xiao Hong merasakan sesuatu, dan ia menoleh ke arah Xiao Li. Lanjut Xiao Hong bergumam di dalam hatinya. Apakah tadi hanya perasaanku saja? Dan video pun bersambung.